Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 9 Juni 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema berdamailah dengan saudaramu. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita pernah sungguh dipengaruhi, didorong oleh kemarahan, oleh rasa balas dendam? Saya kira jawabannya adalah ya. Dalam kitab suci kita menemukan bahwa orang pertama yang membenci saudaranya adalah Kain, putra Adam dan Hawa. Dia membenci betul saudaranya Habel karena iri hati. Tuhan memperingatkan Kain dalam Kejadian bab 4 ayat 6-7. Tuhan berkata, "Mengapa kamu marah? Dosa sedang berbaring di depan pintu. Keinginan itu adalah untukmu, tetapi kamu harus menguasainya." Demikianlah sabda Tuhan kepada Kain. Dosa tidak terjadi begitu saja pada kita. Dosa itu tumbuh pertama kali sebagai satu benih kecil di dalam hati kita. Jika tidak dicabut oleh kasih karunia Allah, ia akan tumbuh seperti lalang dan kemudian mencekik kita. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus membahas masalah menaati perintah-perintah dengan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menyamakan kebenaran dalam arti memuaskan ketaatan lahiriah daripada hukum. Sedangkan Yesus berbeda sama sekali. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka betapa miskinnya pemahaman mereka itu, betapa lemahnya pemahaman mereka itu. Yesus menunjuk ke dalam hati
sebagai tempat keinginan dan pilihan. Sebab jika keinginan jahat dan terlarang tidak diberantas, maka hati akan rusak. Yesus menunjuk pada kemarahan terlarang dalam contoh dengan saudara. Ini untuk Yesus adalah kemarahan egois yang dipendam dan berumur panjang, yang menyimpan dendam dan memuat murka tetap hangat, dan yang menolak untuk mati begitu saja. Kemarahan ini menahan amarah dalam hati, serta amarah yang diluapkan dalam kata-kata dan perbuatan, itu dilarang oleh Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus apa penangkal, apa obat yang bisa dipakai supaya bisa menahan amarah, tidak marah? Rahmat, kebaikan, dan kesabaran muncul dari hati yang penuh cinta dan pengampunan. Tuhan telah mengampuni kita, dan Dia memanggil kita untuk memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang menyebabkan kita bersedih, yang menyebabkan kita terluka. Di salib Yesus, kita melihat contoh terbesar, tertinggi dari kasih dan pengampunan dan kekuatan kebaikan, di mana itu mengalahkan kejahatan. Hanya kasih dan anugerah Tuhan yang dapat membebaskan hati dan pikiran kita manusia dari tirani kesombongan, dari balas dendam yang dengki. Pertanyaan buat kita, apakah kita memendam kemarahan terhadap orang lain? Dan apakah kita cepat untuk berdamai kembali ketika terjadi perpecahan, ketika perpecahan terjadi dalam satu hubungan, dalam relasi kita dengan orang lain? Mari kita mohon Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari ini untuk membebaskan kita dan mengisi hati kita dan pikiran kita dengan kasih dan kebaikannya saja. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5 katakan, dan dia ingatkan kita bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, telah dikaruniakan kepada kita. Melalui kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengatasi kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kebaikan, luka, perasaan luka dengan pengampunan. Pertanyaan buat kita, sanggupkah kita? Semoga kita disanggupkan berkat karunia dan rahmat dari Tuhan. Berdamailah dengan saudaramu. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mudah jatuh dalam perjalanan iman kami. Kami sering tidak taat. Kami sering tidak bisa berdamai dengan kami sendiri, dengan orang lain. Kami sering hidup dalam dendam. Kami sering hidup dalam perasaan tidak mau untuk kembali berdamai dengan saudara-saudara kami. Bantulah kami agar kami mau untuk membuka diri terhadap tuntunan Roh-Mu, agar kami boleh hidup dalam damai, boleh hidup saling mengampuni, saling memaafkan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyum.